Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dalam keadaan yang sehat dan keadaan baik, sejahtera, juga masih semangat untuk mengejar impian kalian, yaitu apa? Terserah apa aja, bisa pendidikan, uh, bisa ekonomi sosial budaya gitu. Nah, perkenalkan, nama saya Anggi Subijanto, yaitu pendiri Babak Belur, bincang bareng Anggi, kupas tuntas beasiswa luar negeri. Dan saya baru lulus dari Deakin University di Melbourne melalui Australia Award Scholarship. Saya daftar tahun 2017, berangkat tahun 2018, lulus tahun 2020. Jadi saya termasuk lulusan pandemi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu gimana caranya dapetin beasiswa Australia Award, saya detail banget sharing sama kalian di YouTube. Kalian bisa nonton apa aja sih yang ada di sana, misalnya apa itu beasiswa Australia Awards, bagaimana cara mendapatkannya, tips untuk mengisi dua formulir yang diminta sama Australia Awards Scholarship. Terus apa aja sih selain bahasa Inggris persyaratan yang perlu dipersiapkan dari sekarang, yaitu youth leadership, juga tentang kepahaman kita soal isu-isu yang ada dan yang kita mau masuki atau jurusan yang kita mau ambil nantinya. Nah, semua itu teman-teman bisa cek di YouTube saya, Anggie Subijanto. Itu pelajarin pelan-pelan aja. Nanti kalau misalnya kalian ada waktu, kalian bisa siapkan dari sekarang. Jangan lupa prepare to fail, fail to prepare. Karena kalau kalian gagal dalam mempersiapkan sesuatu, maka bersiaplah untuk gagal. Jadi kita nggak mau menjadi orang-orang yang gagal. Kan ada tuh ayatnya, wal asr, demi masa, demi waktu. Jadi teman-teman gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Dalam satu hari ada 24 jam, berarti kalian bisa ngapain gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau, udah tahu mimpinya apa, lihat ditaruh di depan, nah perjalanan ke depan itu harus diarahkan sesuai dengan impian kalian. Selain di YouTube itu selain untuk sharing tentang bagaimana teman-teman bisa mendapatkan beasiswa Australia Awards, kakak juga sharing tentang kelas-kelas belajar. Kelas belajar itu udah banyak banget. Dari bulan Mei kita hampir mulai dari 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Sekarang tuh bulan lalu kita bahkan sampai 3 kelas dalam satu weekend. Nah, rekor banget. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikutan belajar tentang IELTS preparation, sering bikin IELTS mock test. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen belajar untuk persiapan IELTS, silakan dikepoin. Terus juga nanti kalau misalnya kita bikin IELTS mock test, silakan diikutin aja update-nya di Instagram, di semua platform yang punya Serve, bakalan dikabarin buat kalian. Selain itu juga TOEFL, kelas-kelasnya itu ada berbagai macam instruktur dan juga tim volunteer yang ada di belakang Babak Belur. Mereka keren-keren banget, hebat-hebat banget karena mereka punya komitmen dan mau volunteering. Volunteering itu apa sih, Kak? Mempunyai waktu untuk bersukarela, untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, memberikan manfaat untuk orang lain itu seperti apa? Caranya gimana kalau saya sendiri? Nah, itu kan susah ya buat kamu mencari arahnya. Nah, kalau kalian mau, platform Serve Indonesia ini bisa buat kalian mengembangkan diri kalian juga. Jadi jangan anggap bahwa Serve Indonesia ini hanya milik saya, tapi milik kalian semua gitu. Karena seperti namanya Serve Indonesia, yaitu melayani Indonesia. Melayaninya dari mana? Bukan hanya dari pendidikan, dari perdamaian, dari ekonomi, dari sosial, dari budaya, dan macam-macam. Nah, kalau misalnya kalian masih SMA, kalian bisa aja tuh belajar dari sekarang. Kayak gimana sih, Kak, supaya aktif di masyarakat, bisa ikut di Karang Taruna kalian, di daerah kalian, bisa ikut dari RT RW, 17-an bisa jadi panitia, dan lain-lain. Karena kontribusi kecil yang kita lakukan sekarang itu melakukan perubahan untuk di masa depan. Seperti yang sekarang kalian nih hadir di dalam kelas belajar hari ini baru pertama.
Nah, komitmen kalian untuk ikut kelas-kelas belajar selanjutnya itu bakalan memberikan perubahan untuk kalian. Salah satu dari murid yang ada di sini tuh aku udah sering melihat nama-namanya yang selalu ada nih. Ada salah satunya tuh ada Yosvi, ada Mbak Mas Erik, ada Cynthia, Tika ya. Tika kayaknya udah berapa kali ikut nih. Nah, jadi teman-teman semua ini tuh kelasnya nggak wajib untuk kalian ikuti, tapi kalau kalian ikut akan baik sekali buat kalian karena materi yang sedikit tapi dikumpulkan jadi lama-lama banyak. Nah, kalau misalnya untuk kelas belajar, itu kita selalu update di Telegram dan WhatsApp. Jadi teman-teman, saya mengencourage sekali untuk kalian ikut dalam kelas belajar di Telegram dan WhatsApp. Kalau udah masuk Telegram, Telegram aja atau WhatsApp, WhatsApp aja. Supaya apa? Kalau misalnya ada update, bisa diberikan dan kalian juga selalu terupdatekan di situ gitu. Dan kalau ada masukan, ada perkembangan yang menurut kalian, Kak, belajar yang ini dong, gitu. Kayaknya aku belum pernah lihat nih dibahas sama Staff Indonesia, boleh. Gitu. Nah, perkenalan sedikit tentang Surf Indonesia. Surf Indonesia itu organisasi yang kakak dengan 2 teman lainnya buat. Kenapa sih dibuat Surf Indonesia itu? Sebenarnya simple banget. Surf itu dibuat karena keresahan kita bertiga tentang Indonesia, tentang masalah-masalah yang ada, dan kemampuan kita yang menurut kita ukur bisa memberikan perubahan. Jadi dengan itu kita buat platform. Nah, platformnya ini menggerakkan masyarakat supaya bisa sama-sama saling belajar untuk pengembangan Indonesia untuk ke depan. Karena teman-teman kalau bukan kalian yang bakalan menjadi tunas bangsa atau untuk menjadi kedepannya menjadi pemimpin, siapa lagi kalau bukan kita yang mempersiapkan dari sekarang gitu. Maka memantaskanlah diri dari sekarang, teman-teman. Kalau nanti kalian mau ada pertanyaan secara langsung sama kakak, silakan. Terus kelas belajarnya ini minta tolong teman-teman yang belum mute mikrofon silakan di-mute karena nanti kalau kelas belajarnya sudah dimulai, Kak Juli sudah mulai mengajar supaya tidak mengganggu orang lain. Jadi di Surf itu sangat menghargai hak orang lain karena kalau misalnya kita biasanya mengantri itu tidak mengantri, kita cutting, itu biarkan orang lain tapi nggak kita. Karena kalau kita di Surf Indonesia itu selalu mengajarkan untuk menghargai hak orang lain, yaitu apa? Misalnya waktu orang lain itu kan berharga sekali ya. Jadi kalau misalnya mereka sampai datang mau belajar di sini tuh sangat dihargai. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya, mau menjawab, sebelum dapat izin dari Kak Juli sebagai pengajar, kalian harus kasih waktu buat mereka, buat pengajarnya bilang kalau misalnya silakan nyalakan mikrofonnya atau lewat chat aja gitu. Nah, teman-teman yang nanti next class nggak bisa ikut, kira-kira masih mau belajar, silakan refer ke YouTube kakak. Nah, YouTube kakak itu nggak ada yang dipakai yang aneh-aneh. Semuanya untuk kelas belajarnya Surf. Jadi teman-teman silakan gunakan platform Surf Indonesia untuk sharing tema yang benar-benar sepadan dengan apa yang kita diskusikan. Jangan nanti tema jualan, tema promosi, misalnya promosi politik, partai apa gitu-gitu, nggak usah dimasukin ke dalam grup belajar kita karena teman-teman yang lain juga pasti pengennya cuma belajar aja di grup. Oke. Saya mau langsung memperkenalkan Kak Juli. Kak Juliana Tando ini keren banget. Beliau itu pengajar di Papua setingkat SMA. Dan Kak Juli ini
sudah mempunyai pengalaman pernah ikut kegiatan exchange ke Amerika. Nah, kalian bisa juga seperti Kak Juli. Gimana sih caranya Kak Juli biar bisa bahasa Inggris, terus juga bisa ikutan exchange dan lolos. Nah, nanti Kak Juli bisa sharing sedikit soal ini. Dan hari ini kelas belajar kita temanya adalah reading ideas of the passage or skimming technique. Nah, kalau reading itu kan biasanya paling sulit untuk orang Indonesia karena apa? Dari kecil kita tidak diperkenalkan tentang budaya membaca. Jadi budaya membaca itu kagetan, giliran kuliah ada assignment tinggal copy paste. Nah, tapi hasilnya assignment-nya mutunya kurang kurang bagus gitu. Tapi kalau di luar negeri seperti di Australia contohnya, kalian jangan sampai copy paste karena mereka punya dewan sendiri untuk menyidang kalian kalau kalian ketahuan plagiarism. Plagiarism itu apa sih Kak? Mencontoh, mencontek, mengambil cut dari asalnya si artikel masuk ke dalam assignment kita. Itu ketahuannya kalau misalnya satu porsinya itu udah 5 baris dalam satu paragraf, tidak kita translatekan, mengekspresikan dengan bahasa kita dan dimasukkan lagi dengan opini kita sendiri, itu akan menjadi plagiarism. Kalau di Indonesia nggak akan ada itu aplikasi di dosennya yang bisa mengarahkan kira-kira ini plagiarism apa enggak. Nah, untuk mempunyai mutu yang tinggi, maka teman-teman penting sekali kita budaya membaca dari sekarang. Apa aja sih Kak yang dibaca? Apa aja, terserah. Bisa baca e-newsletter, bisa baca e-news, misalnya sekarang kan tentang baru aja ada apa namanya hasil polling dari pemilihan presiden di Amerika, itu juga bisa dibaca. Nggak tertarik Kak, harus keluar dari zona nyaman kalian. Karena apa? Orang-orang yang ada di zona nyaman nggak akan pernah sukses. Karena apa? Karena mereka sudah merasa bahagia di situ. Jangan pernah merasa puas dengan pendidikan, karena ada kan kalimatnya utlubul ilma walau kana bisyin. Maaf ya, kakak pernah sekolah di pesantren, jadi bahasa Arab kakak juga bisa belajar waktu itu bisa. Ini artinya adalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bahkan ada juga tuntutlah ilmu sampai ke yang lahat. Jadi ilmu itu nggak melulu harus, oh aku udah SMA Kak, sudah lulus, jadi sudah cukup. Enggak. Tiap hari dalam hidup itu kita belajar. Belajarnya itu apa? Ilmu yang baru tak tumbuh, baru ya kita grow itu, kita kembangkan itu. Misalnya hari ini masak sama ibu, berarti kan belajar memasak apa? Misalnya rendang. Nah, itu ilmu baru. Ilmu lainnya apa? Banyak ilmu-ilmu lainnya. Jadi break the wall, apa namanya? Jangan sampai kalian terkungkung dalam zona nyaman kalian. Kaum rebahan, ayo bangun. Kaum malas, ayo jangan malas, kayak gitu. Mungkin itu aja supaya Kak Juli bisa langsung ngajar. Kakak akan mempersilakan Kak Juli untuk mulai mengajar sekarang. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa kok. Oh, oke. Iya. Tadi sempat hilang jadi karena ada masalah settingan. Iya. Baik, saya mulai ya, Kak Anggi. Iya, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di Staff Indonesia kembali. Kali ini saya tidak mengajar hari Jumat malam, saya mengajar hari Minggu. Selamat hari Minggu buat semuanya. Saya akan langsung lanjut saja ya. Saya matikan mikrofonnya. Mikrofonnya matikan visual video saya, tapi yang perlu diperhatikan seperti Kak Anggi tadi bilang, kita akan mulai, saya akan menjelaskan, kalau seandainya ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau chat dulu kepada saya, ketika saya mengatakan, sehingga supaya kita tidak ramai begitu di dalam suatu diskusi seperti itu ya. Baik, saya mulai. Saya akan share screen punya saya, materi saya. Semuanya di sini.
Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Di Papua sudah siang, sudah jam 10:30. Saya akan mulai materi saya hari ini. Kita akan sebentar. Oke. Hari ini, today we are going to learn about reading comprehension. Nah, seperti yang Kak Anggi tadi bilang, reading comprehension adalah materi yang memang agak susah. Dan ini masuk ke dalam bagian terakhir sehingga kadang kita sudah tidak fokus, kita hanya mengisi sembarang. Tapi sebenarnya ada kuncinya, ada dasarnya supaya kita bisa memahami. Nah, skill yang pertama saya kecilkan dulu. Skill yang pertama yang kita pelajari adalah reading of the passage. Nah, dengan menggunakan teknik skimming. Baik, saya mulai ya. Nah, ini dia materinya. Kita perkenalan dulu dengan reading comprehension itu seperti apa. Nah, reading comprehension atau kalau bahasa Indonesianya kita pahami itu sebagai pemahaman bacaan. Nah, dalam pemahaman bacaan itu, dia masuk reading comprehension ini masuk dalam section ketiga. Dengan kata lain, kalau di section 1 kan listening comprehension. Section yang kedua itu structure and written expression. Nah, jadi kalau pertama mungkin, kalau secara psikologi itu pertama kita bisa konsen nih, listening kita konsen. Kemudian section yang kedua, structure masih bisa. Nah, parahnya kalau di section yang ketiga itu kan udah menit keberapa. Iya kan, udah sekian berapa menit kita di section pertama dan section yang kedua. Nah, sehingga yang harus kita jaga sebenarnya menurut saya kalau kita mau ujian TOEFL, kita harus istirahat yang cukup di malam harinya. Karena besoknya kita akan fokus listening, kita akan fokus ke grammar-nya, ke structure-nya, dan habis itu membaca. Nah, tantangannya adalah, saya nggak bilang sulitnya ya, tapi kita bilang tantangannya adalah di reading comprehension itu masuk di section 3, yaitu terakhir. Nah, kalau di sini saya sudah tulis, ada 2 jenis ini dalam two types question tentang reading passage itu sendiri. Ada reading comprehension, ada vocabulary-nya. Dan juga paragrafnya itu bisa ada dalam satu teks itu bisa 1, bisa 2, 3, sampai 4 paragraf. Nah, di reading comprehension itu sendiri ada waktu yang diberikan yaitu selama 55 menit, termasuk membacanya, mengerjakan soal, dan direction-nya. Nah, direction-nya ini ya, nah, ada direction-nya juga. Nah, kalau kalian sudah terbiasa dengan direction-nya, sebaiknya direction itu dipakai untuk istirahat. Biasanya saya seperti itu, karena sudah sering ikut tes TOEFL, saya jadinya sudah paham, oh ini yang untuk session yang ini direction-nya seperti apa. Mungkin saya baca, tapi tidak spending time fokus di situ. Karena kita sudah tahu aturan mainnya nanti di bagian ini seperti apa. Nah, saya selalu, kalau saya kebetulan guru di SMA, nah saya selalu mengajarkan kepada siswa saya untuk perhatikan total soal. Biasanya kan kalau UN itu kan tahun lalu. Nah, kalau UN misalkan berapa soal. Nah, begitupun dengan ini, anak-anak harus mempertimbangkan waktunya ketika saya mengerjakan satu soal. Begitupun soal yang ada di sini, di reading comprehension. Di reading comprehension ini soalnya ada 50 dalam waktu 55 menit. Anggap saja 5 menit kita pakai untuk 5 menit itu penjelasan tentang direction-nya. Nah, dengan kata lain, tantangan kita satu soal adalah 1 menit. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus kita perhatikan baik-baik. Nah, topik apa saja sih yang ada di reading comprehension? Biasanya pasti American history, ada literature, ada art, ada arsitek juga, geologi, geografi, dan astronomi. Jadi itu topik-topik yang sering muncul lah di dalam reading comprehension. So, kita lanjutkan. Nah, perhatikan ini strategi daripada reading. Karena reading itu banyak, nah kita akan belajar caranya yang pertama itu adalah skimming nanti. Nah, tapi secara umum penjelasannya, yang saya tadi sudah bilang, mention sebelumnya adalah apa? Be familiar with the direction. Nah, ketika ada direction, petunjuk, penjelasan, cara mengerjakannya, kita harus sudah biasa. Jangan pada saat tes baru kita berusaha memahami direction-nya seperti apa. Kemudian, the second one, do not spend too much time reading the passage. Jangan habiskan waktu dalam membaca di partnya reading comprehension, baca tuh satu teks semuanya. Enggak. Yang penting yang sesuai. Itu nanti kita belajar ya. Nah, pesannya itu aja secara umum strateginya. Nah, yang ketiga, do not worry if a reading passage is on a topic that you are unfamiliar with. Nah, jangan khawatir kalau kita dalam
teks tersebut, itu kita nggak familiar nih topiknya. Misalkan kok topiknya tentang geografi, sementara kita nggak biasa tuh dengan geografi, apalagi astronomi. Nah, biasanya tuh kalau saya sendiri tuh kadang agak susah dengan astronomi, karena penjelasan tentang kayak rasi bintang atau apa itu kita tidak familiar. Nah, tapi kita jangan khawatir. Tetap saja mengerjakan. Makanya di bagian terakhir dibilang jangan pernah biarkan kalian punya answer sheet-nya kalian itu kosong. Kalian harus isi. Entah tahu atau tidak tahu, never leave any answers blank, oke? Jadi tetap diisi. Walaupun kita tidak familiar, agak susah, tapi kita jangan biarkan lembar jawabannya itu kok kosong. Baik, saya lanjut ya. Tolong ini ya, chat saya kalau terlalu cepat begitu, atau raise hand gitu. Atau nanti Mas Tony bisa membantu ya menjelaskan, ada yang mau bertanya gitu, karena saya tidak melihat layar dengan jelas. Oke, saya menjelaskan sekarang. Nah, ini kalau tadi general strategy, sekarang apa strategies for reading comprehension question. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan secara umum bagaimana sih? Nah, yang kita lakukan adalah skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of ideas in the passage. Jadi skim bacaan itu untuk menentukan ide utama atau organisasi ide keseluruhan dari teks tersebut. Jadi jangan kamu tuh nggak perlu baca per paragraf detail satu-satu lebih detail gitu. Nah, kamu hanya cari mana yang ada hubungannya dengan pertanyaan. Nah, the most important thing ini adalah look ahead the question to determine yang di sini ya. Sorry, saya lupa, saya pakai ini ya. Sorry, saya pakai Anonet saja biar bisa ini spotlight ya. Nah, yang harus kalian perhatikan, sabar ya. Oke, yang harus kalian perhatikan di sini, look ahead the questions to determine what types of questions you answer gitu. Jadi gini, kamu harus lihat pertanyaannya dulu. Yang masalah biasanya ada lihat teksnya dulu, baru pertanyaannya. The most important thing untuk kamu supaya fokus, kamu harus lihat pertanyaannya dulu, baru habis itu ke teks. Begitupun melihat teksnya yang ada hubungannya dengan pertanyaan. Makanya di bagian ketiga ini adalah find the sections of the passage that deals with each question, yang ada hubungannya. Misalkan, kalau for main idea question, look at the first line. Lihat bagian baris pertama. Kalau pertanyaan tanya main idea, biasanya kamu harus lihat kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu. Kemudian, for directly, indirectly answer detailed question, choose a keyword and skim for that keyword or related idea in order in the passage. Jadi cari apa keywordnya. Kalau itu detail question yang langsung maupun tidak langsung. Kalau vocabulary, kamu lihat ini questionnya itu di mana, kata itu di apa, lokasi kata itu di mana di dalam teks tersebut. Seperti itu. And then yang selanjutnya adalah read the part of the passage that contains the answer carefully. Jadi kamu lihat tuh bagian dari apa paragraf tersebut yang apa mengandung yang ada jawabannya dengan baik. Jadi lihat baik-baik, kemudian mulai dilihat satu-satu dan apa keywordnya. Tapi bukan yang lama ya, gitu. Terakhir, choose the best answer to each question from the four answer choices in your textbook. Jadi kamu pilih jawaban yang terbaik dan silakan kamu lingkari. Gitu, dibulatkan ya. Seperti itu. Baik, saya lanjut ya semuanya. Nah, kita sekarang akan belajar tentang skimming. Kalau dalam reading comprehension, teknik skimming dengan scanning sering ini sangat penting untuk kita pakai, merupakan teknik dasar kalau kita memahami suatu bacaan. Nah, untuk main idea yang skill 1 dan 2 ini kita akan menggunakan teknik skimming. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf ya, saya lagi flu jadi kalau bersin-bersin mohon dimaklumi. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang skimming. Nah, so what is skimming? Nah, skimming itu adalah refers to reading quickly to get general idea of what it is about without trying to understand its detail.
Nah, biasanya this technique ini digunakan untuk identify the main ideas of the text. Jadi skimming biasanya intinya itu tentang kita baca dengan cepat. Baca dengan cepat untuk lihat ide dari dari teks ini. Ide utama, ide yang umum dari teks ini tentang apa sih, tanpa kita harus baca secara keseluruhan teks tersebut. Gitu. Jadi lihat dengan sekilas, kemudian kamu dapat, oh ini tentang apa, seperti itu, tanpa harus baca detail sampai selesai. Kemudian yang ini adalah untuk apa, dengan teknik ini kita bisa dapat ide utamanya dari dalam teks. Nah, misalkan kita mau skimming suatu bacaan nih, nah kita mau tentukan judulnya. Nah, dengan melihat kalimat pertama di setiap paragraf, kita bisa menentukan title dari teks tersebut, atau teks tersebut ini topiknya tentang apa. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, kenapa kita skimming? Kenapa kita harus skimming ini? Kenapa kita harus skimming? Nah, kita harus perhatikan juga kenapa kita harus skimming, supaya kita ada 3 hal. Di sini ada reviewing, dan reading. Nah, skimming itu penting. Gunanya untuk apa? Untuk predict content and determine if it is worth your time and energy to spend any more time with it. Jadi jadi kalau kita review, kita itu mengingat poin-poin dari teks yang sudah kita baca, begitu ya, poin-poin utamanya saja. Kita si konten dan menentukan apakah ini benar atau tidak, ini seperti itu. Kita lihat lagi gitu. Jadi tanpa membuang waktu banyak, begitu ya. Kemudian review berarti kita recall key points-nya dari kita sudah baca, kita mengingat lagi apa yang kita sudah pelajari itu. Nah, beda ya. Kalau previewing tadi, saya jalankan memprediksi. Ini kira-kira apakah ini yang sesuai atau tidak ini yang cocok. Nah, ya, tapi kalau reading kita baca dengan cepat. Text selection ya. Quickly read the text selection. Nah, gitu, baca dengan cepat bagian teks yang kita pilih tanpa kita perlu lihat secara detailnya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian metodenya, skimming metodenya itu seperti apa? Sorry. Nah, skimming metodenya itu adalah kita lihat di beginning and endings. Read the first and saya pindahkan ini dulu. Kita lihat read the first and the last sentence of paragraph. Jadi lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Nah, biasanya ini merupakan adalah major sections, introduction dengan summary. Nah, kemudian ada istilah wet versus cold. Jadi kalau kita tahu artinya gandum dan sekam. Jadi cari yang sesuai, buang yang tidak perlu, intinya gitu. Jadi read only the amount of text necessary, yang penting. To determine if a section presents a main idea or support for a main idea. Jadi cari yang penting, cari yang sesuai, yang ada hubungannya. Nah, kalau yang nggak penting, nggak usah kamu masukkan. Jadi fokus pada yang utama. Seperti itu, yang ada hubungannya. Paham ya? And then, yang selanjutnya, visual and verbal cues. Nah, watch for a signal words. Ini perhatikan signal words atau phrases yang mengindikasikan other directions. Misalkan, however, although, moreover, in addition. Di pelajaran sebelumnya, di kelas sebelumnya, kalian sudah pernah pelajari. Jadi ada kata-kata signal gitu loh, yang mana mengindikasikan maksud dari penulisnya, yang sudah diarahkan oleh penulisnya. Dan juga kita harus perhatikan itu conjunction. Ini adalah conjunction. Kalau tidak salah sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya di kelas sebelumnya. Nah, seperti itu. Ini secara teori ya. Oke. Baik. Kemudian lanjutannya yang tadi, berarti kalau seperti ini kita harus perhatikan things to focus on while skimming, yang kita harus ingat berarti kesimpulannya adalah introduction and conclusion-nya yang harus kita lihat. Kemudian habis itu apalagi chapter atau section dari summary-nya. Ingat, first dengan last sentence di dalam suatu paragraf, title, subtitles-nya, bahkan headings-nya juga diperhatikan. Dan bold words, siapa tahu itu kata kunci.
Kalau seandainya dalam suatu chart atau grafik atau picture itu kalian juga ada chart grafik atau picture, itu juga bisa menjadi acuan kalian gitu. Oke, selanjutnya yang ini kemudian ada end of chapter review question. Ini salah satu yang harus kita perhatikan sementara kita sedang dalam proses skimming. Seperti itu ya. Nah, mari kita lihat hal yang sederhana dari skimming itu sendiri. Nah, pertanyaannya ada seperti ini. Jadi saya mohon ini tidak dijawab dengan suara, nggak unmute ya, tapi tolong diketik. Saya minta bantuannya Mas Tony untuk melihat kira-kira siapa yang pertama menjawab ya, begitu. Mohon ya Mas Tony ya. Mas Tony ada? Iya, Mbak. Oke, terima kasih Mas. Nah, nanti lihat di kolom chatnya ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan. Oke, silakan di unmute, Mas. Mas Tony bisa unmute sebentar? Oke. Nah, sekarang kalian silakan perhatikan. Ada pertanyaan ini. Nah, sekarang kalian akan perhatikan. Ini ada pertanyaan seperti ini. That's the simple way of skimming. Cara paling sederhana untuk skimming. Nah, di sini, ini mohon diketik dengan cepat ya. Saya tidak meminta untuk bersuara ya, karena kalau bersuara nanti ribut. Ada pertanyaan ini. What were the names of Vega's father and mother? Nah, fokusnya kalian adalah di Vega's father and mother. Sudah siap? Sudah siap dengan tangannya siap ketik-ketik di kolom chatnya? Oke, saya kasih lihat ya. Silakan. Langsung ketik di kolom jawabannya. Yang paling pertama ketik itu dia yang pemenangnya tanpa hadiah. Oke. Ada yang sudah menjawab, Mas Tony? Belum, Mbak. Oh ya, oke. Oke, di kolom chatnya saya lihat ada. Oke, harus jelas. Ini akan father dengan mother. Oke. Auguste. Auguste Degas. Oke, baik. Thank you so much. Ya, urutannya. Oke, saya bisa lihat di sini. Mas Erik cuma jawab Auguste Degas, Juan Seserai menjawab Auguste Degas dengan Celestine. Oke, thank you. Berarti yang benar adalah Juan Seserai. Terima kasih, Juan. Thank you. Nah, seperti itu ya. Baik, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Nah, Kak, jadi intinya adalah kita adalah ini, Degas father and mother. Fokusnya di Degas father and mother. Jadi ketika ada pertanyaan seperti ini dan kemudian ada teksnya, langsung kalian lihat yang di sini. Saya pindahkan di sini ya, saya pakai ini. Nah, jadi kalian langsung lihat ke father Auguste Degas dengan mother Celestine. Kalian tidak perlu fokus lihat yang lain. Jadi seperti itu caranya ya. Paham ya? Nah, itu cara yang paling simpel. Untuk kalian tahu bahwa, oh, berarti saya harus fokus pada pertanyaan yang di sini. Oke, silakan unmute ya semuanya. Baik. Nah, silakan di-unmute. Nah, kalian lihat ini ada pertanyaan. Degas father dengan ini. Kemudian ada names. Names itu yang menjadi ini. Mas Tony mohon di-unmute, Mas Tony. Thank you. Nah, jadi kalau kalian lihat perhatikan ini simple. Nah, cuma dasarnya ini simple, tapi dasarnya adalah kalian melihat names dengan Degas father and mother. Ini sudah ngomongin Degas, ada father, ada nama di sini, Celestine. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu cara yang sederhana untuk kita skimming atau scanning. Baik, kita lanjut ya. Oke. Nah, baik. Nah, jadi dari berdasarkan yang tadi, you can read through the whole piece of text until you find the answer. Sebenarnya kamu bisa aja baca secara keseluruhan. Tapi yang tadi dibilang quicker way will be to find the keywords in the question. Jadi keywordnya yaitu dalam hal ini father and mother dengan name tadi, karena kan nanyain nama kan. Kemudian ini triknya, run your answer down the text, clicking them from left to right. Nah, lihat langsung mata kalian ke
intinya di dalam teks tersebut. Jadi dengan kata lain itu kayak mata kita tuh harus lincah. Nah, makanya kalau setiap tes ataupun waktu saya ngajar untuk siswa kelas 3, saya bilang kamu harus istirahat. Nah, begitupun dengan kita. TOEFL itu lebih sangat menguras energi, menguras waktu, dan pasti kita akan duduk saja mengerjakan dan capek sekali. Jadi harus, dan di sini dibilang kalau reading tuh fokus, mata kita harus lincah. Mana sih seperti kita melihat, oh ini sudah katanya, seperti kata itu seperti kalau saya bilang ke anak murid saya bilang bling gitu, kayak nyala-nyala gitu, sehingga mereka bisa tahu jawabannya seperti apa. So if all you want is one piece of information, skimming itu bisa jadi time saving device. Satu cara metode untuk kalian bisa menghemat waktu sehingga kalian bisa mengerjakan soal selanjutnya. Karena seperti yang tadi kita ketahui, 55 menit termasuk reading dengan direction. Padahal soalnya ada 50. So kalau dibagi sama rata, you only have 1 minute for each question. Jadi benar-benar ini menghemat waktu tuh sangat dianjurkan. Baik, kita masuk ya ke reading skill 1. Nah, kita masuk tadi sudah teori skimmingnya seperti apa, metode dan strategi secara umum sudah. Sekarang kita masuk ke reading skill 1, answer the main idea question correctly. Nah, biasanya kalau question itu pertanyaannya itu biasa about the main idea of passage atau text. Biasanya pertanyaannya tentang ide utama. Nah, contohnya tuh ada identify the topic, the subject, the title, primary idea. Nah, seperti itu ya. Intinya ide utama. Nah, ini dia main idea question-nya tuh kayak gini. Biasanya ada contoh-contohnya, example of the questions. Nah, contohnya, what is the topic of the passage? What is the subject? What is the main idea? Sebentar ya, saya pakai Anangnya biar jelas. Masih semangat ya? Oke. Nah, ini dia. Nah, what is the topic? Kemudian, what is the subject? What is the main idea? Apa topik dari teks tersebut? Apa topik dari paragraf tersebut? Subjeknya apa? Apa subjek dari paragraf tersebut? Ide utama, main point. Nah, itu sebenarnya sama saja sih. What is the author primarily concerned? Nah, kemudian judulnya, best title. Berarti ini secara keseluruhan. Nah, kemudian where to find the answer? Nah, ini pertanyaannya. Nah, di mana kita bisa menemukan jawaban? Nah, the answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan what is the main idea of paragraph 3 atau ada paragraf 2, pertanyaan seperti itu, biasanya kamu akan lihat di first sentence of each paragraph, kalimat pertama. Walaupun secara teori kalau main idea itu bisa ada at the beginning of the paragraph atau at the end, bahkan ada juga in the middle. Itu yang harus kita take note tentang main idea itu sendiri. Itu where to find. Tapi bagaimana how to answer? Ini yang sering kita susah ya, kayak gitu. Kalau main idea mungkin masih mudah. Biasanya nanti kalau selanjutnya konteks atau kayak except atau ini ya kecuali, nah itu biasanya rada susah. Tapi ini yang di awal-awal nih saya rasa teman-teman bisa juga untuk mengerjakannya ya. How to answer-nya itu seperti dibilang tadi, the first line dari tiap paragraf, kemudian lihat theme atau idea di first line itu sendiri. Apa nih theme-nya atau idea di first line itu sendiri. Kemudian pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Kemudian lihat baik-baik, kemudian makanya di sini bilang pass your eyes quickly, berarti kita harus lincah mata kita harus segar pada hari kita mengerjakan soal TOEFL ya. The rest of the passage, supaya kamu bisa tahu nih topiknya, lihat mana sisanya dengan cepat gitu. Kemudian eliminasi any definitely wrong answer and choose the best answer from hari ini. Biasanya tuh kalau kayak gitu kamu udah tuh ini nggak nyambung nih, saya eliminasi jawabannya, sehingga pasti kamu ada atau 3 atau 2 atau 1 sih biasanya pilihan kita. Paling sering kita 2 nih untuk memilih mana jawabannya gitu. Dan kadang ketika 2 itu biasanya kita salah, nah kita terkecoh. Baik, mari kita diskusi. Ini ada latihan dulu. Kita lihat ini. Ada pertanyaan seperti ini. The main information
semuanya bisa lihat ya bacaannya. Saya sudah bantu dengan memberikan warna untuk setiap kalimat. Nah, ini ada pertanyaan ini. The main information of the text is about apa? Jadi A, the discovery, the research on dinosaurs, the bone, the type, atau the meat-eating dinosaur. Nah, silakan lihat dulu. Saya kasih waktu sekitar 1 menit. Silakan, enggak 1 menit. Kalau kalian mau lebih cepat bisa, gitu. Kalian silakan mengetik jawabannya. Silakan ketik A, B, C, atau D. Nanti saya akan lihat di kolom chatnya. Kemudian ketika saya melihat jawaban yang benar, atau saya bertanya siapa jawabannya yang mana, nanti saya minta untuk unmute dan saya menanyakan alasannya ya. Kita sudah masuk ke dalam sesi diskusi. C, jawabannya C, kata Mas. Ya, ada yang B, ada B, oke. Baik, yang lainnya. Perhatikan ini ya, yang kita mempraktekkan teknik skimming nih. Perhatikan ini. Huruf merah, warna merah di setiap ini itu merupakan kalimat pertama kan di setiap paragraf. Nah, perhatikan itu semuanya sehingga kalian bisa tahu itu adalah pieces of information yang untuk membantu mengarahkan kalian kepada jawabannya. Silakan. Sambil saya minum ya, maaf, saya sedang berat. Silakan dijawab. Oke, saya sudah melihat beberapa yang menjawab. Mohon di-unmute dulu ya. Oke, saya kasih waktu sekitar 30 detik lagi untuk kita lihat. Nah, kayaknya semuanya menjawab, ada yang A, B, C, D, dan E. Oke. Oke, iya Demand information. Sorry, diketik saja ya, tidak usah diketik baru nanti kalau saya bertanya, saya akan pilih beberapa kenapa menanyakan alasannya apa, baru ya. Jadi tolong tidak menjawab, kalau menjawab begitu nanti berebutan. Tapi kalau diketik dulu, nanti saya akan lihat jawabannya dan saya coba tanya yang memilih A, saya akan bertanya satu orang yang mewakili A. Sudah cukup ya? Oke. Coba ya, kalau sudah cukup, saya mau lihat nih jawabannya ya. Saya scroll up dulu jawabannya. Nah, ini ada yang sudah menjawab, ada yang menjawab B, kemudian C, A, E. Nah, saya mau minta nih yang menjawab A dulu. Coba Mbak Cynthia Caroline. Boleh silakan unmute, kenapa menjawab A, Mbak? Mbak Cynthia, mewakili teman-teman yang menjawab A, silakan. Boleh Mbak Cynthia kalau mau memberikan alasan. Oke, kalau nggak Mbak Cynthia, saya boleh ya bertanya kepada Mas Dewo Purwanto. Mas Dewo, kenapa jawabannya A? Mungkin bisa nyalakan mikrofonnya? Ya, silakan Mas, nggak apa-apa. Karena di situ discovery kalau saya ambil sih tentang ya. Jadi itu aja Kak. Oke, makasih Mas Deo. Ya Kak. Nah, sekarang yang A sudah mewakili nih karena kata kuncinya ada di scientists have discovered. Nah, di sini di A. Jadi penemuan. Terus kemudian mungkin discovered-nya ini. Nah, sekarang saya mau tanya yang B. Yang B-nya mungkin Mbak Yuni bisa memberikan jawaban, Mbak Yuni, mewakili teman-teman yang menjawab B. Nggak apa-apa, Mbak. Silakan. Mbak Yuni, kenapa jawabannya dari research on dinosaurs? Oke, kalau begitu, kalau Mbak Yuni nggak menjawab, saya mencari yang B ini ya. Coba ini, Mas Wandi. Kenapa menjawab B? Mas Wandi 1997. Silakan. Kenapa jawabannya B, Mas? Kalau nggak Mas Wandi, bisa Mas Deshandra Yusuf. Silakan. Ya, Miss. Saya.
Oh iya, oke, silakan. Saya milih B, The Research on Dinosaurus, karena ini berkaitan dengan penelitian. Saya lihat di Scientists Have Ini Discovered itu. Nah, terus di paragraf terakhir, the fossils remain indicate that animal lives about 100 million years ago. Ini kan berkaitan dengan research, penemuan tentang penelitian tentang dinosaurus. Oke, iya, makasih. Iya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya Mas Erik, kenapa menjawab C, mewakili teman-teman yang menjawab C? Saya menjawab C karena memang di situ tentang penemuan, tapi menitik beratkan pada penemuan tulang sih. Saya melihat dari kalimat paragraf pertama, kemudian di paragraf kedua itu dia cuma bercerita relate tulang yang maksudnya relatednya pada family dinosaurus yang mana. Terus yang paragraf ketiga saya lihat kata fosil di sana. Kita tetap menarik benangnya ke tulang. Oke, ya. Oke deh, Mas Eli, terima kasih. Sama-sama. Iya, sekarang coba saya mau lihat yang D. Ini ada kok yang D menjawab. Mbak Tisa Pratiwi, Mbak Tisa bisa unmute, silakan menjelaskan kenapa jawabannya D. The types of dinosaurs. Mungkin Mbak Tisa mau menjawab? Enggak ya. Yang D, yang lainnya coba saya lihat ada yang menjawab D enggak ya? Oke, deh satu orang. Sekarang saya mau meminta yang menjawab E. Di sini ada beberapa. Coba saya mau tanya Yosvi Simbulan. Silakan. Ya, halo Miss. Oh iya, ini Mbak siapa? Yosvi. Oh iya, Mbak Yosvi. Saya pikir Bapak. Maaf, turn off videonya. Oh iya. Iya, jadi sebenarnya saya agak bingung sih antara C sama E. Cuma di kalimat pertama dia bilang the bones of what may be the largest meat-eating dinosaurus. Jadi kan yang dimakan makanannya si dinosaurus ini ya. Jadi saya lebih cenderung ke meat-eating-nya dinosaurus. Dan itu juga dijelasin lagi yang paragraf kedua dan ketiga. Gitu. Masih bahas tentang bukan dinosaurusnya tapi meat-eating-nya itu. Begitu. Ya, makasih Mbak Yosvi. Baik, semuanya terima kasih atas jawabannya. Jadi, jawabannya adalah, saya pakai ini dulu. Nah, sebelum saya memberikan jawaban, mari kita lihat dulu satu-satu ya. Nah, di kalimat pertama ini, saya coba warnanya aja ya, biar nggak biru aja. Nah, kita lihat di sini, di paragraf pertama ya, kalimat pertama. Scientists have discovered the bone of what may be the largest living dinosaur ever to walk the earth. Jadi saintis ini menemukan tulang belulang. Jadi ada penemuan ini. Saintis menemukan penemuan tulang belulang yang ini kan yang ditemukan ini. Tapi yang ditemukan itu diduga apa? Apa yang mungkin diduga sebagai dinosaurus pemakan daging terbesar yang pernah ada di muka bumi. Jadi gini, saintis menemukan tulang-tulang. Tulang-tulang temuan ini, yang banyak ini, diduga ini merupakan dinosaurus. Tapi dinosaurus yang apa? Dinosaurus pemakan daging terbesar. Nah, seperti itu. Berarti fokusnya yang ditemukan oleh saintis ini tulang-tulang, tapi dinosaurus. Dan kita lihat penelitiannya itu di sini, Patagonia. Tapi kita nggak bahas. Nah, karena ini, saya kasih tanda yang di warna merah ini setiap awal paragraf, jadi kita hanya fokus di situ. Tapi biasanya kalau kita dalam lihat teks, kalau setiap saya ajar ke anak murid saya untuk lihat teks, biasanya apa yang menarik mata kamu ketika kamu melihat teks tersebut? Eye catching gitu lah ya. Ada kata atau beberapa kelompok kata yang eye catching. Biasanya mereka akan menyebutkan seperti ini. Oh, ada T-Rex, Miss. Ada North Africa. Jadi nama Patagonia juga. Sampai ada bilang jangan-jangan itu Pentagon. Nah, namanya anak-anaknya. Tapi ini menarik mata setiap orang ketika melihat ada nama di situ. Oke, paham ya sampai di situ? Saya hapus dulu supaya paham teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian lihat ini sudah bilang dinosaur, kemudian ada T-Rex juga di sini. Itu. Berarti di paragraf keduanya kita akan lihat gini. The newly discovered 8-meter
Dia udah bilang nih, tulang-tulang ditemukan yang diduga adalah dinosaurus pemakan daging terbesar. Di paragraf kedua, dibilang pemakan daging terbesar yang baru-baru ditemukan tampaknya ada hubungannya dengan keluarga Giganotosaurus family. Nah, kemudian seperti kalau kayak fox hubungannya dengan dog, kalau kita bicara secara biologi ya, kayak family-nya tuh dog itu dengan fox. Nah, begitupun yang si meat eater ini, Dinosaurus meat eater ini dengan Giganotosaurus. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ini, fosil. Remains indicate animal, fosil-fosil itu sendiri yang ditemukan si scientist ini, indikasikan si scientist ini menemukan bahwa 100 tahun yang lalu. Nah, gitu. Nah, terus kita lihat, kalau mau lihat di bawahnya nih, ada bagaimana fisik-fisiknya ya, seperti jaws-nya, kemudian ada legs-nya, lebih pendek, dia beda dengan T-Rex, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, bisa saja nih kita bilang, oh ini tentang research dinosaurus. Tapi ingat, di sini dia nggak bilang tentang dinosaurus, research dinosaurus saja ya, tapi dia sudah fokus. Dia bilang apa? Dinosaurus largest meat eating. Bones ini tidak. Ya, bones-nya memang ditemukan, tapi yang ditemukan itu yang diduga seperti itu. Berarti, maaf ya, ini tidak, kemudian ini. Kalau discovery, iya, tapi discovery yang seperti apa? Dia masih general ini ya. Masih general, dia belum fokus ini ya. Nah, padahal di sini sudah dibilang penemuannya itu dinosaurus pemakan daging. Tipe-tipe dinosaurus nggak dibahas di sini. Dia hanya dibilang, kalau kita bilang tipe dinosaurus, di sini tidak dijelaskan secara detail. Dia bilang kalau dinosaurus itu hanya sebutkan T-Rex-nya ini saja, kemudian habis itu ada apa lagi? Ada Giganotosaurus yang ada hubungannya. Tapi kalau kalian lihat dari awal sampai akhir, dia ngomongin bahas tentang the meat-eating dinosaurus. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah Eko. Begitu. Nah, begitu. Ada yang mau berikan pendapat? Silakan kita berdiskusi satu-satu dulu. Yang mau angkat tangan. Yang jawabannya pasti berbeda. Tentu saja yang bukan E. Ada yang mau mengkritisi ini menurut saya tuh bukan E, tapi kayaknya A atau B, atau semuanya paham? Sudah mengerti? Silakan memberikan komentar di kolom chatnya kalau seandainya sudah paham dan setuju dengan jawaban saya. Silakan ketik di kolom chat, nggak apa-apa. Oke ya, paham ya? Oke, terima kasih. Ya Yosi, kita jawabannya sama. Paham, terima kasih. Begitu caranya. Jadi kadang memang kita sering, ya silakan Mbak Yosi. Saya unmute boleh ya, Miss? Oke, Miss, sebenarnya pertanyaan lebih ke hubungannya dengan skimming tadi sih, Miss. Tadi saya tergoda untuk membaca keseluruhan paragraf 1, karena saya masih ragu antara C dengan E gitu. Jadi, kalau misalnya skimming itu benar-benar kita hanya fokus di first sentence kah, atau sebenarnya kita kalau misalnya perlu, boleh nih baca paragraf pertama semuanya gitu, Miss. Untuk meyakinkan. Kira-kira gimana, Miss? Biasanya gini sih, kalau kita kayak ngerjain tuh, kadang memang sih pada titik di mana kita tuh ragu. Ya, kayak Mbak Yusri kan bilang ada 2 jawaban kan? Atau ada 2 jawaban. Gak apa-apa Mbak nyalain, karena kita Oh iya bisa. Kita kan sempat tadi kan Mbak Yusri bilang bingung antara mau pilih C atau E kan? Iya. Kita sampai ketika biasanya sering kita menghadapi hal seperti itu, bukan hanya Mbak Yusri aja, saya juga sendiri. Nah, jadi sering kali ketika kita, bahkan karena kita reading section ini bagian terakhir, bagian section ketiga, itu pasti konsentrasi kita kadang buyar, kadang tidak fokus. Nah, jadi sehingga kita tidak bisa detail untuk kita bisa perhatikan. Nah, cuma kalau kita lagi serius-seriusnya, biasanya tuh kita akan detail banget. Nah, cuma harus perhatikan waktu. Kalau kita terlalu asyik biasanya, kita lupa nih, masih banyak soal-soal yang harus kita kerjakan. Nah, tapi sebenarnya bisa saja sih, Mbak. Bisa saja kita melihat, kalau kita sudah beres, kan kita memastikan nih, kayaknya antara C atau E. Cuma, kan kita lihat di sini, kalau di sini biasanya di kalimat pertama ini udah jelas sih. Kadang gini Mbak, kalau lihat kan gini, scientists have discovered the bones of what may be the largest dinosaur ever walk on Earth. Nah, kalau mau kita lihat nih, ini saya bilang pakai mata saya ya. Langsung pasti mata saya kalau saya agak bingung nih.
kan ini, kalau dia penemuan, tapi kan di sini ada North America, Patagonia. Nah, kemudian ini T-Rex, biasanya saya langsung lihat T-Rex. Kenapa dia sebut T-Rex di sini? Di Afrika. Oh, berarti saya bilang ini kan dia bilang discovery. Discovery, penjelasan discovery itu ini. Di mana ditempatkan, baru ini ada tambahan-tambahannya nih yang di sites ini kan. Nah, itu dia hanya menjelaskan tambahan. Cuma intinya dia mau bilang, intinya tuh saya tuh apa? Ada penemuan, ada peneliti, dia dapat penemuan. Ini menjelaskannya tambahan saja gitu. Sehingga kita tidak habis baca. Nah, kayak gitu Mbak. Nah, kalau bonds-nya kan di bawahnya nggak ngomongin bonds lagi gitu. Itu yang harus diambil. Tapi kok yang sering muncul ini keeping terus muncul, itu menjadi tanda tanya. Karena bonds itu ditemukan, dan habis dari bonds tanah tulang itu ditemukan oleh si saintis di Patagonia itu, baru mereka teliti. Ternyata bonds itu adalah dinosaurus yang paling besar yang pemakan daging. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, dia nggak bahas lagi tulang. Dia bahas gitu kan. Nah, kayak gitu. Sehingga kita punya kata kunci gitu. Kita punya apa ya, keywords. Oh, meat eater ternyata. Kalau ini hanya hubungan jelaskan, oh kalau dia dengan family itu ada hubungannya dengan ini. Hanya jelasin hubungan family, compare. Tapi nggak ini. Kalau kita bilang family nggak mungkin. Karena family hanya jelaskan di paragraf kedua. Yang kita harus perhatikan baik-baik, main information harus mencakup semua paragraf 1, 2, dan paragraf 3. Kalau kita bilang bone, apakah dia bahas di paragraf kedua dan ketiga? Mungkin ada yang kecoh karena apa? Oh, fosil mungkin ya, kita bisa bilang bones. Nah, ingat, kita jangan menarik kesimpulan sendiri seperti itu. Nah, kalau lihat di paragraf ketiga di bawahnya, ada gigi atau apa, ini menjelaskan nih fosil-fosilnya. Ini dilihatnya, fosil yang dilihatnya tuh kayak gini. Oh, dia punya nose-nya gini, ada razor sharp. Karena kan fosil dilihat kan, yang bones itu bisa saja. Terus dilihat, oh, mereka si penelitinya ini kalau kita bahas detail ya sebenarnya kayak gitu. Nah, seperti itu Mbak Yu. Oke Miss, ya. Jadi saya dapat sih idenya. Terima kasih Miss. Ya, pokoknya buat teman-teman semua, jadi kalau kita mau lihat main information atau main idea secara keseluruhan, bukan per paragraf, nah kita lihat itu seperti ini. Sorry, saya ganti ke spotlight. Kita lihat ini, yang saya kasih warna merah ini. Coba kan ada yang bertanya, kalau seninya nggak di awal tuh gimana? Nah, itu seperti itu. Itu kadang memang ya, kita juga kadang agak bingung. Tapi kalau seperti ini, jangan kita fokus. Kalau kita bilang bones, apakah di paragraf kedua bilang bones, paragraf ketiga bilang bones, intinya gitu. Harus mencakup keseluruhan. Nanti pasti di latihan soal seperti itu juga. Kita coba lihat ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang yang ini. Mari kita diskusi. Ini hanya satu paragraf. Nah, tadi kita sudah tahu nih kuncinya. Sekarang saya nggak mau garis. Tadi saya sudah kasih warna merah untuk membantu, karena itu panjang ya, 3 paragraf. Nah, sekarang hanya satu paragraf. Nah, pertanyaannya ini, what is the topic of your passage? Saya mau ketika ada yang memilih A, B, C, dia memberikan alasan. Jadi kita belajar TOEFL ini, kita harus tahu nih, bukan kita asal isi. Tapi ketika kita punya jawaban, kita jadi paham. Silakan teman-teman menjawab dan mengetik jawabannya di kolom chat ya. Terima kasih tadi sudah bekerja sama ya dengan mengetik jawabannya di kolom chat. Silakan. Jawabannya saya tunggu ya. Oke, saya lihat jawabannya. Silakan mengetik jawabannya di kolom chat. What is the topic? Nah, saya kasih kecil dulu dikit. Tidak mengganggu. Oke, ada yang jawabnya C. Yosfi C, Mas RC, yang lainnya silakan. Apakah intelligence atau distinction atau how intelligence differ from reasoning atau giving idea the ability to reason. Oke. Silakan jawabannya apa? Hanya ya ada sekitar banyak yang menjawab. Terima kasih semuanya sudah menjawab. Nggak ada lagi? Kadang kita kalau lihat bacaan seperti ini kayaknya pusing ya. Ini
berspasi. Nah, tapi kata kuncinya tadi yang di awal. Baik, sekarang tadi sudah diskusi, sekarang saya mau tanya Mbak Florencia, kenapa jawabannya C? Silakan unmute Mbak. Yuk kita belajar sama-sama. Mbak Florencia, silakan kalau mau menjawab Mbak. Nggak apa-apa. Kenapa jawabannya C? Dan ini yang menjawab di saya di kolom chat semuanya C. Kira-kira jawabannya kenapa C? Kalau nggak Mbak Floren, Mas Deo deh. Ayo Mas. Saya kasih kesempatan. Kenapa jawabannya Mas? Menurut Mas Deo. Kalau ya. Oh ya Mbak, soalnya di situ kan tentang intelijensinya tuh banyak tuh berkaitan mulai atas sampai bawah, dan juga ada reaksinya juga di situ. Itu aja sih. Kata kuncinya Mas lihat di mana? Di apa? Di intelijensinya itu Mbak. Oh, intelijensinya saja. Mas menjawab kan kayaknya kan how intelligence differs from reasoning in this world. Berarti nggak intelijensi aja, berarti ada reasoning. Nah, itu tentang reaksinya dia, tentang apa, di situ ada realism sama idealis juga kan. Nah di situ mencakup ke semua sih, bagaimana intelijensinya dia, tentang reaksinya dia sih. Oke, iya. Makasih Mas Deo. Makasih Kak. Iya. Kemudian coba saya mau tanya Deshandra Yusuf, coba mungkin ini Mas atau Mbak? Saya takut salah. Halo, Halo, oh iya Mas. Ya. Ya. Saya jawab sih, how intelligence differ from reasoning in English. Ya, saya lihat di ini, Miss. Will reasoning is merely the act of observer. Nah, jadi intelligence ini, bagaimana intelligence ini apa dari alasan-alasannya si Jones Dewey. Oh ya, itu yang di mana tadi Mas? Di ini, yang while. Oh, while sebentar. Reasoning sama with reasoning ini a level of mental certainty can be achieved. Iya. Makasih Mas. Ya, dengan alasan tersebut. Oke, sekarang saya mau tanya ke Juan. Ayo Juan, silakan unmute suaranya. Miss mau tanya, kenapa kamu memilih C sama dengan yang lain? Ya Miss, kalau menurut saya sih, kan di situ memang dari awal ada dua kata kunci, yaitu intelligent dan reasoning. Yang ini yang kasih nyalain ya, yang arahkan ya. Ya. Jadi saya lihat dari awal paragraf sama akhir paragraf. Jadi awal paragrafnya ada dua kata kunci, lalu setelah dua kata kunci itu di situ ada mengemukakan pendapatnya Dewey. Menurut Dewey itu bagaimana intelijen, sedangkan apa di akhir paragraf dia menjelaskan bagaimana reasoning. Jadi di situ dia mau membandingkan dua hal yang berbeda, berarti apa? Berarti jawabannya itu C, yaitu bagaimana intelijen itu berbeda dari apa? Ya, intelijensia dan apa reasoning atau penalaran gitu. Karyanya Dewey. Oke, makasih Juan. Silakan unmute ya. Oke, teman-teman. Nah, seperti yang dibilang tadi, benar sekali yang dikatakan oleh Juan dan beberapa teman-teman yang lain juga melihat. Nah, jadi jawabannya adalah how intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Nah, sebenarnya patokannya itu kalian lihat di kalimat pertama. A sharp distinction. Distinction itu sinonim dari ini. Nah, ini sama aja. Nah, sering kita ketemukan soal, kita kadang agak tricky. Mereka membuat kita sering-sering membuat apa ya, mengecoh kita ketika ada satu yang berbeda. Jadi padahal itu sinonim. Jadi distinction dengan differs itu sama. Jadi perbedaan yang tajam yang dibuat antara intelligence dengan reasoning. Nah, dan kalau kalian mau lihat detail lagi, dia kan bilang ini, intelligence itu apa? Ya kan? Ini definition, ya kan? Intelligence itu mencakup apa?
Sedangkan while di sini berarti kalau intelligent tuh bilangnya ini, sedangkan while bilangnya ini. Jadi while ini sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Jadi reasoning ini, sedangkan reasoning tuh ini. Begitu. Dengan reasoning ini begini. Tapi kita juga pelajari. Tadi kan saya di awal saya ada bilang perhatikan juga seperti keywords yaitu adalah conjunction atau connector juga seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah Charlie. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada ya? Untuk soal ini cukup mudah atau cukup ya? Kita masih ada skill yang satunya lagi ya. Oke, saya masih punya waktu sekitar 30 menit ya. Baik, saya lanjut teman-teman. Kalau sudah paham ya. Oke. Nah, ini kita akan lihat lagi soal ini. Kita bahas, sekarang kita membahas soal, saya tidak kasih banyak, tapi kita dalam beberapa soal ini kita akan bahas nih kenapa jawabannya seperti itu. Baik teman-teman, silakan kita lihat soal yang ini. Ada pertanyaan seperti ini. Which of the following would be the best title? Nah, sekarang kita melihat title. Kan soal-soal kalau main idea itu yang kalau di skill 1 tuh banyak tuh. Bukan hanya main idea, tapi title of the passage juga itu bisa. Nah, mari kita lihat. Ini perhatikan baik-baik ya. Saya kasih tahu. Ini harus dibaca baik-baik. Jangan sampai ini mengecoh kita. Begitu. Nah, silakan dilihat baik-baik. Kalau sudah tahu jawabannya, seperti tadi yang saya bilang, ketik di kolom chat. Oke, sudah ada yang chat. Oke, baik. Jawabannya B. Ini yang baru ya. Oke. Yang ini baru, Mas Edik sudah menjawab. Yang lainnya? Silakan. Ini soalnya bilang, oke. Kenapa jawabannya B ini? Oke, baik. Nah, mari, jawabannya A. Jawabannya B. Nah, saya akan bertanya kepada, ini ada banyak yang memilih hanya A dengan B saja ya. Baik, karena banyak menjawab B, saya mau bertanya tadi ini beberapa. Mbak Floren nggak mau bersuara, Mbak? Halo, Mbak. Halo. Iya, kenapa jawabannya B, Mbak? Di sini saya memilih B karena secara keseluruhan satu paragraf ini tuh menjelaskan tentang dua proses dari nitrogen, di mana yang pertama itu tentang fiksasinya dan yang kedua itu tentang denitrifikasinya, Mbak. Terima kasih. Iya. Kalau Juan, kenapa jawabanmu A? Kamu yang jawabannya yang paling berbeda, silakan. Ya, Miss, kalau menurut saya sih, ini kan pertanyaannya kan judul yang paling tepat. Jadi memang di situ saya melihat ada penjelasan memang kalau urut ke bawah itu ada penjelasan tentang dua nitrogen. Hanya saja saya melihat dari kalimat pertama itu sudah ada penjelasan begitu. Dia seperti mau dari pertama itu dia sudah menjelaskan nitrogen fixation itu berarti dia menjelaskan itu apa begitu. Jadi menurut saya dia punya jawaban itu A karena judul yang paling tepat itu sesuai dengan pengantar dari awal kalimat begitu. Proses dari itu nitrogen fixation itu. Oke, terima kasih Juan. Nah, baik teman-teman. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, saya coba pakai yang warna putih saja ya. Yang warna merah biar jelas. Baik, kalau kalian lihat di sini, nah, ini ada dua bagian. Saya tadi bilang perhatikan baik-baik, jangan sampai kita terjebak. Nah, di sini ada nitrogen proses dengan ini. Pokoknya ini penjelasan. Nitrogen fixation itu adalah proses. Kemudian kita lihat di sini lagi ada kata kunci di opposite process of the ini. Gitu. Jadi ini ada during the process of ini. Berarti ini yang paragraf ini bilang apa? Proses ini namanya fixation. Sorry saya nggak pakai penning jadi tulisannya jelek ya.
Ini tulisnya pakai jari. Kemudian yang ini prosesnya namanya apa? Daniel. Gitu. Daniel dan semuanya saya nggak bisa ngetik panjang. Nah, jadi ini ada dua proses. Kita nggak bahas tentang fixation saja, karena di sini ada sudah jelas opposite. Kata kuncinya itu juga di opposite. Berarti ini menjelaskan bahwa apa? Prosesnya ada dua. Jadi bukan di bawahnya ini bukan bagian dari fixation ya. Nah, beda. Nah, ini ada dua. Jadi ini secara keseluruhan ini adalah proses dari nitrogen proses. Jadi jawabannya adalah B. Begitu teman-teman. Sampai di sini paham ya? Saya lanjut kalau begitu. Kayaknya sudah mulai memahami dengan ini ya. Tadi dari panjang soalnya ya teksnya. Nah, mari kita lihat yang ini. Mungkin banyak yang sudah sering lihat soal ini. Ayo kita coba. Oke. Coba kita lihat dulu yang ini. Nah, mari kita bahas sama-sama. Which of the following best describe the topic of the passage? Silakan kalian jawab nomor 1, nomor 2. Saya minta izin ke belakang sebentar, sekitar 1 menit. Tolong dikerjakan dan dijawab di kolom chat ya. Nanti ada Mas Tony di situ untuk menghandle. Saya ke belakang sebentar ya. Saya minum dulu ya. Oke, sebentar ya. Oh, saya kecilkan ini dulu ya. Nah, silakan dijawab yang nomor 1 dan nomor 2. Ini soal yang sering muncul sih di TOEFL, tapi bagaimana mari kita diskusi sama-sama. Ya. Di sini nomor 1 dia bilang following best describe the topic. Kemudian habis itu ada juga bahas apa? The best title. Nah, dengan jawabannya masing-masing. Kira-kira ini satu paragraf ya. Saya minta maaf saya lupa. Ini apa gabungkan lagi di atasnya. Tapi itu satu bagian. The vault is housed in a 2-story building constructed of granite, steel, and concrete. Itu apa? Gabungan semuanya. Sudah ya? Baik, sudah ada yang ini? Ini? Belum? Kalau belum ada, saya langsung bahas saja ya. Nah, silakan kita perhatikan. Kalau memang belum ada yang menjawab ya, karena kita punya waktu sudah terbatas, karena saya masuk ke dalam skill 2, oh oke, sudah ada chatnya ternyata, terima kasih. Saya lihat dulu ya. Oke, nomor 1 C, nomor 1 B, nomor 1 C, nomor 2 B. Baik, kita akan bahas ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nomor nomor 1 B, nomor 2 C. Oke, baik. Nah, kita akan diskusi ya. Oke, CB, oke, CB, oke. Nomor 2A, oke. Baik. Saya mau bertanya ke Mbak tadi yang mana ya? Oke, saya lihat ini ada. Ini ya, baik. Saya ini ya, nanti kalian melihat jawabannya ya. Mari kita bahas dulu, saya bahas dulu. Karena waktunya sudah ini ternyata 30 menit lagi. Nah baik, saya akan bahas yang ini. Which of the following best describe the topic of the passage? Nah kalau kita lihat di sini, patokannya, mari kita coba garis bawahi satu kalimat yang di atas. Nah ini. Nah ini. US. Panjang sekali ternyata kalimatnya, banyak ini ya noun phrase-nya. Nah, kita lihat ini. Fourth note, Kentucky is the site of US Army post. Tapi kamu lihat ada ini. Ada kata but. Nah, jadi di sini kita lihat ini bertanya tentang topik. Nah, topiknya ini tentang City of Fort Knox atau Federal Gold Depository atau US Army Post atau Gold Bullion. Nah, kita lihat di sini sampai akhir dia ada ngomongin ya Kentucky, tapi Kentucky ini apa? Nah, kita lihat di sini
Kita lihat semuanya, sampai kalau mata kalian lihat sekilas, ini bicara tentang apa sih? Apakah tentang US Army Post? Tidak. Tapi dia bilang ada ini. Makanya tadi kita bilang keywords. Jangan pernah lupakan tentang apa? Conjunction. Di sini ada conjunction but. Nah, jadi kalau kita lihat for concern the bulk of government ini. Jadi dia bilang, but even more on for the fourth most bullion depository. Yang mana contain the bulk of the US government gold deposit. Berarti jawabannya adalah B. Seperti itu. Saya lihat sudah banyak yang benar. Kemudian kita lihat ini nomor 2. Which of the following would be the best starter for the passage? Apakah massive atau Fort Knox security atau where United States keeps its gold atau a visit to Kentucky? Nah, kalau kayak gini kita lihat apa dia bilang the massive fort that contains yang ada isinya. Jadi walaupun di awal dia bilang army post, nah kayak tadi kita terkecoh oleh bones itu. Nah, walaupun dia bilang bones, tapi selanjutnya dia ngomongin apa? Ini Fort Knox ini adalah site dari US Army Post, tapi itu lebih. Nah, karena lebih itu makanya yang lebih apa ke depository, maka sampai selesai nanti ngomongin itu. Tapi depository tentang apa sih? Oh, jadi dia bilang ini tahun selesai, kemudian apa? Nah, ini kadang sering bikin terkecoh security. Oh, kan ada security-nya, Miss. Kenapa tidak ini? Nah, sebenarnya Army Post ini hanya untuk apa? Protection saja. Nah, ini security device ini, tapi intinya untuk apa? Simpan apa? Ini, yang ini. Berarti jawabannya adalah ini. C, Charlie, seperti itu. Paham ya? Oke, baik. Saya lanjut. Saya lihat di jawabannya juga banyak yang benar nih. Nah, sekarang kita lihat dari ini, minerals. Ini banyak sekali kita kita terkecoh nanti nih kalau kita tidak baca baik-baik. Nah, di sini yang kita harus perhatikan adalah sabar. Nah, kita lihat ini. Sorry. Saya pindahkan dulu ini dia. Nah, di sini kita lihat ini, ada pertanyaannya, ini apa? Best state the subject. Ya bilang gitu. Nah, jadi best state the subject of the passage. Kemudian pertanyaan kedua, the main idea of the passage. Apa ide utama dari paragraf tersebut? Nah, mari kita lihat di bacaannya sendiri. Gitu. Nah, kita lihat di sini, di kalimat pertama. Jadi kalimat pertama, saya ambil dulu. Nah, ini yang kalimat pertama. Jadi kita fokus di kalimat pertama. One identifying characteristic of minerals is the relative hardness, which can be determined by scratching one mineral to another. Jadi, untuk mengidentifikasi karakteristik dari mineral is relative hardness, yang bisa ditentukan dengan scratching. Jadi satu mineral dengan mineral yang lain. Itu intinya ya. Jadi itu yang kita harus tahu. Nah, sekarang kita harus tahu di paragraf pertama, di soal yang nomor 3 ini, yang mana yang best states the subject? Kira-kira jawabannya. Yang mana ya jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Ayo, apakah bagaimana kira-kira jawabannya? Nomor 3 itu B. Oke, ya. Nomor 3 itu jawabannya itu adalah, nomor 3 D, ada yang jawab B, kemudian, Nah, saya kasih lihat dulu di sini. Nah, kita lihat, pertanyaan kalau diamonds, apakah di sini bilang diamonds? Enggak, ya ini dibawa. Jadi gini, kenapa kita harus lihat dulu? Tadi kan ada salah satu cara mengimplementasi. Kalau kita bilang diamonds, itu salah karena ini hanya contoh. Ini ranking from ini, diamonds, hardness of ini. Jadi ini sebenarnya adalah example. Jadi ini tidak. Paham ya? Karena ini bahas tentang mineral. Ini adalah example-nya. Nah, kemudian kemudian feldspar of Mohs scale. Nah, dia ada di tengah. Digunakan untuk rank mineral berdasarkan hardness-nya. Jadi, ini salah satu bagian dari ini ya. Jadi, ini juga tidak. Nah, sekarang tadi ada yang menjawab B dengan D. Nah, kita lihat recognition mineral dengan natural state-nya.
Nah, sebenarnya kalau kita memperhatikan, harder mineral can sketch a softer. Tapi softer itu tidak bisa sketch dengan other. Jadi sebenarnya ini hanya mau bilang apa karakteristik mineral dengan sketching. Salah satunya dengan sketching satu mineral dengan mineral yang lain. Kemudian dia bilang, oh tapi kalau yang lebih lembut nggak bisa lebih dengan yang lebih keras begitu. Nah, jadi apakah ini ada bilang natural state? Kita lihat di sini. Apakah ada dibahas di situ? Natural state. Tidak ya. Jadi lebih ke hanya untuk tahu saja gitu. Minerals, karakteristik, identify karakteristik. Nah, dengan melihat apa relatif hardness-nya dengan di scratching. Berarti jawabannya yang benar adalah B. Seperti itu. Ini loh kata kuncinya di sini. Baru kemudian, kalau kayak gitu, nomor 4, jawabannya apa? Coba saya lihat nomor 4. Kira-kira kalau nomor 4 jawabannya apa? Nomor 4, iya, sudah jelas. Sudah cukup mudah kita lihat adalah jawabannya adalah A. Jawabannya itu A. Kenapa? Karena kita kita fokus kepada kalimat pertama. Ini kan hardness of mineral can be determined by ability to make a mark on other minerals. Nah, kita perhatikan gini. Saya kasih tanda di sini ya, mark. Nah, jadi kita lihat di sini. Ini kan salah satu contoh, ini skalanya 7 harder dengan part number 6. Jadi bisa discard. However, basically unable to mark ini. Jadi kalau ada sketch itu juga sinonim dengan ini memberikan kayak itu di sketch dengan ini. Jadi sehingga ada marknya. Nah, jadi jawabannya itu lebih tepat ke A. Oke, di kalimat pertamanya. Seperti itu. Atau ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa. Saya masih ada 15 menit. Enggak ya? Baik, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Kita punya waktu di ini. Oke, saya skip dulu beberapa ini ya di teks ini. Kita masuk ke yang ini. Bagian yang kedua. Nah, kita sekarang masuk ke reading skill recognize the organization of the ideas. Nah, jadi kalau di reading skill 2, biasanya tuh untuk teknik skimming nih kita pakai 2 nih. 2 skill. Nah, hari ini kalian belajar tentang skill 1 sama skill 2. Nah, reading skill 2-nya itu merecognize organization dari idea gitu. Jadi, you will be asked to determine how ideas in one paragraph atau paragraphs, more than one paragraph, relate to the ideas in another paragraph or paragraph. Jadi, bagaimana kita bisa melihat nih, ide ini relate nggak? Ide satu paragraf ini ada hubungannya nggak dengan paragraf yang lain? Jadi, kita memperhatikan. Ingat, kalau kayak gini, biasanya conjunction itu sangat memegang peranan penting. Nah, how to identify? Nah, ini. Question. Nah, biasanya ini beberapa contoh-contohnya kalian bisa baca ya. Nah, caranya how to identify the question-nya itu kamu lihat dari second paragraph apakah relate dengan first paragraph atau tidak begitu. Gitu. Kemudian where to find the answer. Nah, gini. Kamu lihat di first sentence of the appropriate paragraph. Jadi lihat dulu kalimat, kalau seandainya ada 4 paragraf atau 3 paragraf, kira-kira yang nggak nyambungnya yang mana atau sesuai atau tidak, seperti itu. How to answer-nya, read the first line, lihat di bagian pertama, selalu bagian pertama ya. Kemudian lihat kata-kata yang menunjukkan hubungan di antara paragraf tersebut. Ada relasi nggak atau tidak? Seperti itu. Kemudian choose the answer that best expresses relationship. Kemudian lihat di pilihan gandanya itu mana yang cocok ya atau sesuai, seperti itu. So let's practice, kita lihat yang ini. Oke. Nah, kira-kira kalau kita bicara ini saya salah ya, ini saya salah. Ini harusnya the name bukan the fame, the game, sorry. The game of baseball. Saya salah ketik di situ ya. Oke, baik, kita lihat dulu ini. Nah, mari kita diskusi. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ada line pertama. Nah, di sini ada second paragraph. Nah, second paragraph ini berbicara tentang apa? Apakah provide example untuk support the ideas di first paragraph? Jadi kita disuruh melihat ke second paragraph. Atau precedes the ideas in the preset idea dari paragraf pertama kah? Atau C, outlines the
benefit of the idea